Jangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gibari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzu Gibari Dagi Rola Benji Sangi Rupa Shu Sangi Jodan Sugi Chonam Lai Janju Bazu Dani Gazu Je Dagi Jinzo Giba Didagi Drola Benjir Sange Droba Shu Bapa Jambe Zunu Gibala Cha Zelo Jini Zuda Joju Jite Na Duzum Zeba Mi Zenge Gunda Gimal Eda Tam Jela Ludanga Ida Vejagi Yo Zambo Jebe Mon Lam Dagi Gewa Tam Je Igi Onsum Singi Dulnya Lura Dubai Gewa Gun Lara Du Jazelo Du Jite Na Dulnya Sangi Non Sangi Zegi Una Subat Eda Jegi No Maluba Nam Jegi Wadagi Gawa Modeda Ngapa Mi Zegi Zo Na Yangi En La Gazo Dragun Gewa Gungi Yonde Raja Jinde Wa Shepa Tam Jedagi Do Me Do Damba Drewa Damba Dan Zilnye Nam Dan Jupa Du Jodan Arme Jodan Du Boy Damba Yege Wa De Da La Ni Joy Bagi Naza Damba Nam Dan Ri Jodan Jema Bum He Rao Nyam Ba Dan Go Bagi Ba Ba Be Jogun Gi Ge Wa De Da La Ni Joy Bagi Joy Baga Na La Mi Ga Je De Da Ge Wa Dam Je La Ya Mo Zambo Jo La De Be Da Da Gi Ge Wa Kun La Ja Se Jo Bagi Do Ja Se Dan Di Mu Wang Gi Lu Dang A Dan De Ji Ni Gi Gyan Di Ba Da Gi Gi Ba Ji Ji Ba De Da Dam Je Da Gi So So Sa Jo Je Ge Wa Kun Dan Sang Gi Sang Gil Don Don Lo Dan Mi Lo Dan Ro Ai Gun Gi Soi Nan Gang La Yan Do Kungi Jesu Dai Rang Kanan Cho Cho Jiten Ro Me Da Jan Jo Rimba Sangi Ma Ja Nye Gon Bo De Dagi Dan Je La Go Lo La Na Me Ba Go Wa Go Yang In Da Dun Gan Se De Da La Dro Wa Gon La Ben Shin De We Je Ge Ba Shin Ge Dul Nye Su Ba Yang Dagi De Mo Ra Ja So Wa Ge Ja Se Wa Dan Ju Jin So Ba Dan Je Su I Rang Ku Sin So Wa Ge Wa Jun Se Dagi Ji Sa Ba Dan Je Dagi Jan Zu Je Ren Gong Oi Shashi Boi Gi Hei Jo Je Men Do En Ra Je Do Le Je Nye De Gen Boi Di Zoi Ge Jin Do Me De Bo Oi Ge En Roi Goi Noi Do Jing La Zoi Boi Roi On Den Goi Ge Gyum Boy Jen Boy Den Boy Jing Gi Loi Mi Dam Guru Ratna Mandala Gam Niriya Daya Mi Sangye Zodam Zogi Zonam La Chandu Badu Dani Jabju Chi Dagin Sujin Gibe Zonam De Dola Benjin Sangin Do Barajo Sangye Zodam Zogi Zonam La Chandu Badu Dani Jabju Chi Dagin Sujin Gibe Zonam De Sangye Do Barajo Sangye Zodam Zogi Zonam La Chandu Badu Dani Jabju Chi Dagin Sujin Gibe Zonam De Dola Benjin Sangin Do Barajo Ola Dang La Pi
Selamat malam, Namo Sang Hyang Adibudaya, Namo Buddhaya, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma yang ada di seluruh Indonesia. Kemarin kita sudah berbicara mengenai motivasi, yang motivasi adalah poin yang sangat penting bagi setiap orang yang ingin memasuki Dharma. Jadi ketika kita datang, kita harus sepenuhnya paham bahwa untuk apa saya datang. Sepenuhnya saya mengerti apa keperluan dan kepentingan saya dalam hal mendengarkan ajaran. Jadi ketika itu, nanti kapan-kapan kita akan bahas motivasi itu dari sisi hukum karma, tetapi di sini kita tidak bahas topik-topik yang mengenai Sutrayana, tapi kita lebih banyak poin membahas topik yang berkaitan dengan Vajrayana. Kita sedang berbicara tentang bagaimana mempelajari bagaimana kita memasuki ajaran Vajrayana. Nah, poin yang paling penting seperti yang saya katakan tadi adalah motivasi. Nah, apa itu motivasi yang harus kita bawa? Jadi, sebagian orang mengatakan bahwa Vajrayana bukan ajaran Sang Buddha. Jadi ada memang itu sejak zaman dulu, sejak zaman Nalanda itu sudah banyak isu seperti itu. Tetapi kita lihat bahwa apa sih pokok dari ajaran Vajrayana? Ajaran Vajrayana pokoknya adalah ingin keluar dari samsara dan mencapai kebudayaan lengkap sempurna. Istilahnya sampai Sambuddha. Sampai Sambuddha. Ya. Jadi tujuan orang mempelajari, memasuki ajaran Vajrayana, mempelajari Vajrayana tujuannya sangat jelas, yaitu dia ingin keluar dari samsara, penderitaan samsara ini. Kemudian dia ingin mencapai kebudayaan untuk membebaskan semua makhluk. Nah, di situ menjadi dua hal. Ingin keluar dari samsara itu adalah keperluan pribadi, keperluan diri sendiri. Menolong semua makhluk, keluarkan semua makhluk dari samsara, itu adalah keperluan terhadap orang lain. Nah, ini disebut dua keperluan. Seorang Buddha yang sudah mencapai sampai Sang Buddha itu sudah mencapai memenuhi dua keperluan ini. Engkau memenuhi keperluan diri sendiri dan memenuhi keperluan semua makhluk. Jadi apa keperluan diri sendiri? Bebas dari samsara. Jadi Sang Buddha ketika pertama kali datang mengajar Dharma di Taman Rusa, beliau tegas dengan jelas mengatakan ini penderitaan, menghentikan penderitaan, sebabnya ada. Yang ketiga adalah menghentikan penderitaannya. Ini ada cara menghentikannya. Jadi topiknya ajaran Buddha adalah menghentikan penderitaan. Jadi baik ajaran Sutrayana maupun Vajrayana, baik ajaran Hinayana, Mahayana maupun Vajrayana, itu sama-sama menekankan
keinginan untuk keluar dari samsara, keinginan untuk keluar dari penderitaan. Jadi menghentikan penderitaan samsara. Jadi kalau orang mengatakan ajaran Vajrayana bukan ajaran Sang Buddha, itu adalah kekeliruan besar. Ajaran Sang Buddha itu Buddha seperti kemarin kita membahas bahwa Buddha memutar roda Dharma 3 kali. Dan Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma, bahwa Sang Buddha dengan jelas menuding di depan batang hidung kita adalah ini penderitaan. Jalan keluar dari penderitaan. Jadi membuat kita bangun dulu, sadar bahwa saya sedang berada di dalam penderitaan samsara. Dan saya ingin keluar. Tinggal cepat atau lambat. Jadi ketika kita datang di hadapan ajaran Vajrayana, motivasi ini harus jelas. Apa kehendak untuk mempelajari Buddha Dharma, khususnya ajaran Vajrayana, yaitu untuk menghentikan penderitaan samsara. Jadi kalau orang tidak punya pemahaman, di benaknya tidak ada pemahaman bahwa penderitaan ini harus dihentikan, berarti dia tidak memahami, tidak sadar bahwa dia sedang menderita, maka no point. Tidak ada alasan. Itu motivasi yang jelas. Jadi apa yang membuat kita berada di dalam penderitaan samsara? Yaitu karma dan klesa. Ya, karma melempar kita ke kelahiran berikutnya. Lahir mati terus. Itu disebut dalam samsara. Siapa yang melempar? Karma lempar. Siapa yang membuat karma? Klesa. Nah, karma dan klesa ini membuat kita tidak memiliki kebebasan di dalam samsara, sehingga kita harus mengikuti proses ini dan kita mengalami lahir mati dalam samsara. Dan oleh karena itu, ketika orang menyadari ini penderitaan, saya tak tertahankan lagi, saya ingin keluar, silakan keluar. Dan ketika dia menyadari bahwa ini penderitaan, saya dan orang lain, makhluk lain juga mengalami penderitaan. Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara sedharma di seluruh Indonesia, ini kita lanjut mengenal apa itu Vajrayana. Nah, hal yang paling penting ketika seseorang mempelajari Vajrayana, dia harus mengerti hal yang paling utama adalah motivasi. Apa motivasi kita dalam mempelajari Vajrayana? Motivasinya cuma ada satu, yaitu untuk keluar dari penderitaan samsara. Seperti saya mau lulus kuliah saya, bagaimana caranya yang paling cepat? Misalnya, ya caranya paling cepat ya mempraktekkan Vajrayana. Jadi, apa fungsi orang mempelajari Vajrayana? Dia di orang itu kenapa ini menjadi penting, menjadi sesuatu yang penting dan bahkan krusial untuk dikatakan, menjadi suatu hal krusial dikatakan, diulang-ulang dalam topik ini, karena ketika satu orang telah mempraktekkan teknik-teknik Vajrayana, tetapi dia tidak melibatkan motivasi itu, maka dia akan memikul akibat besar.
yang akan menimpa dia, yaitu dia akan menerima akibat buruk yang sangat besar yang akan menimpa dia. Jadi penekanan tentang pembebasan demi orang lain ini adalah hal pokok yang sangat krusial yang harus selalu ditekankan di semua praktisi Vajrayana, karena jika siswa-siswa Vajrayana lupa mengenai topik motivasi ini, maka dia akan ibaratnya pedang bermata dua, dia akan melukai dianya. Dan oleh karena itu, semua guru-guru ketika dia memberikan inisiasi, abhiseka, penganugerahan izin kepada murid-muridnya, siswa-siswanya, dan mengajarkan topik-topik Vajrayana, dia selalu menekankan hal itu. Kenapa ini menjadi penting? Karena topik ini berasal dari keinginan untuk makin cepat orang keluar dari samsara demi semua makhluk. Ketika orang sudah mencapai pembebasan, dia kadang-kadang lupa akan semua makhluk. Ya sudah, saya sudah karena praktek Vajrayana itu cepat. Jadi dia ketika dia sudah cepat mencapai kebudaan, tapi dia lupa akan tekad ini. Jadi itu menjadi sebuah hal yang sangat berbahaya bagi si siswa itu. Dan oleh karena itu, maka kualitas siswa itu juga penting. Jadi bahwa siswa itu harus siap menerima ajaran Vajrayana. Dia tidak bisa datang dengan karena Vajrayana itu adalah cepat, tentu banyak hal-hal lain. Contohnya bonus-bonus, misalnya kesaktian lah, ini itu hal-hal lah itu yang bisa dia peroleh. Dan ketika orang itu tidak memiliki motivasi seperti ini yang kokoh, maka praktek Vajrayana justru akan menjadi racun bagi dia. Jadi ibaratnya kalau kita makan obat dosis tinggi, kelebihan sedikit saja itu justru menyerang diri kita. Jadi Vajrayana itu boleh dikatakan seperti suatu obat yang dosis yang sangat tinggi, sangat keras, atau semacam teknik kemoterapi. Dan oleh karena itu, si siswa ini perlu dengan jelas kita mengadakan persiapannya. Jadi oleh karena itu, siswa itu juga harus tahu bahwa apa sih syaratnya, kualifikasi siswa-siswa yang boleh atau dia harus dalam dia mempelajari Vajrayana. Nah, oleh karena itu kita masuk pada topik syarat seorang murid. Nah, di Siddhigarbha Sutra dikatakan, dengarkan Dharma dengan keyakinan tunggal dan rasa hormat. Jangan meremehkan atau menghinanya. Hormatilah guru Dharma dengan menganggapnya sebagai Buddha. Nah, ini ditemukan bait ini di Siddhigarbha Sutra. Dengarkan Dharma dengan keyakinan tunggal. Rasa hormat. Jangan meremehkan atau menghinanya. Hormati guru Dharma dengan menganggapnya sebagai Buddha. Jadi kita harus menghargai, menghormati guru Dharma dengan sikap sama seperti kita terhadap Buddha Sakyamuni.
Nah, bebas dari sombong, dari 3 jenis batin yang tercemar, dijelaskan dalam 6 kualitas: mendengarkan pada saat yang tepat, menghormati, sopan, bebas dari kemarahan, mendengarkan dengan niat untuk mempraktekkan apa yang diajarkan, mendengarkan tanpa niat untuk mencari kesalahan. Nah, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, memang bangsa Nusantara ini memiliki jodoh dharma yang memiliki adalah tanah Buddha, tanah Buddhis. Kita bahwa zaman-zaman dulu adalah tanah di mana lahirnya guru-guru besar agama Buddha yang mempengaruhi Buddha Dharma di dunia. Tapi satu fakta yang sangat jelas bagi kita adalah 500 tahun itu Buddha Dharma lenyap, diganti oleh ajaran-ajaran lain dan ilmu-ilmu pengetahuan filsafat barat, dan hal-hal mengenai etika ya, meskipun di arus kesadaran beberapa orang itu masih cukup kental, tetapi kita bisa temui sikap respek, sikap hormat kepada seorang guru itu sangat kurang. Di pesantren Islam yang di desa-desa, budaya ini sangat kental. Ketika yang zaman dulu ya, gurunya lewat, muridnya membungkuk, memberi hormat, memberi kepada mereka, mendahului. Ketika sikap-sikap seperti itu, ini di masyarakat Buddhis Indo di sekarang ini sudah mulai luntur. Dan ada banyak hal aneh terjadi di masyarakat sekarang. Misalnya murid ini merasa lebih pintar. Ya makanya banyak hal ya di sini kita bersikap hormat, mulai dari pertama dengar Dharma dengan keyakinan tunggal dan rasa hormat. Jadi ketika kita coba memahami kalimatnya, dengarkan Dharma dengan keyakinan tunggal dan rasa hormat, jangan meremehkan dan menghinanya, menghormati guru Dharma dengan menganggap sebagai Buddha. Ini suatu sikap yang sangat sulit. Pertanyaannya adalah bagaimana ini bisa muncul? Ini bisa muncul jika di batin kita memiliki keyakinan. Nah, apa itu keyakinan? Ini satu hal yang besar yang harus kita bahas di topik lain kali. Saya pikir ini nanti kita melenceng dari topik Vajrayana. Tapi saya pikir baik juga untuk membahas topik Vajrayana sehingga orang akhirnya tahu, oh ya, hal-hal dasar fondasi banyak yang kurang sehingga membuat kita mempelajari lagi. Jadi ketika kita menghormati guru Dharma dan menganggapnya seperti Buddha Sakyamuni sedang mengajarkan Dharma, lalu sikap kita bagaimana? Satu, kita harus menghormati beliau. Misalnya dengan namaskara, duduk di lebih rendah, berdiri ketika hadir. Nah, itu seperti itu. Zaman sekarang hal-hal seperti ini sudah tidak diajarkan di kampus-kampus, dan orang tua juga jarang yang mengajarkan seperti ini, sehingga budaya seperti ini menjadi luntur. Kemudian sikap sopan, melakukan seperti menawarkan guru air, basuh tangan, basuh kaki, minum. Jadi sopan, bagaimana kita sopan. Body language akan dengan sangat mudah memperlihatkan hal-hal seperti itu. Kemudian sikap bebas dari marah atau tidak
Artinya tidak akan jadi marah ketika mengerjakan tugas untuk guru Anda. Mendengarkan tanpa niat mencari kesalahan. Jadi ada orang mendatang mendengarkan pelajaran Dharma hanya karena untuk mengetahui kesalahan, mencari tahu kesalahan dia dan mengumbar-ngumbarnya. Atau harus bebas dari kita harus bebas dari sikap merendahkan. Kita harus mempertahankan batin yang tidak tercemar, yang menghindari menghina baik kepada guru Dharma maupun dharmanya. Nah itu, jadi ketika kita dia tidak bisa ngajar, dia begini, dia tidak punya sikap yang baik, dia tidak punya pengetahuan, itu ya karena kita merasa makin pintar, ya kita cenderung melihat orang lain makin rendah. Ya, 5 pemikiran yang harus dihindari adalah pikiran menganggap guru seperti. Jadi itu sikap. Kemudian ada 5 pikiran. 5 pikiran yang harus dihindari adalah pikiran menganggap guru spiritual memiliki kekurangan moral, memiliki kekurangan. Ya, salah satu yaitu moralitas yang tercemar. Jadi pemikiran yang menganggap guru spiritual memiliki kekurangan sebagai berikut. 1. Guru ini memiliki moralitas yang tercemar. Dia nggak punya sila, dia nggak punya moralitas yang baik. Kedua, kelas sosial yang rendah. Maksudnya ini kasta rendah, orang, dia anak dari si ini, ya itu. Kemudian kemampuan fisik yang tidak menarik. Gurunya itu jelek, hidungnya pesek, gemuk, atau fisik yang tidak menarik. Kemudian berikutnya adalah kata-katanya tidak cantik, kata-katanya buruk. Guru itu tidak bisa ngomong, kasar ngomongannya. Kemudian nada bicara yang tidak mengenakan dari guru. Nah, 5 pikiran ini harus dihindari. Pikiran ini harusnya dihindari karena menyebabkan kita menghina seorang guru spiritual. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, topik tentang guru di Vajrayana adalah sangat penting. Dikatakan adalah, tapi tidak kalah penting selain topik guru adalah topik tentang kualitas murid. Jadi murid ini harus bisa punya level tertentu. Jadi tidak semata-mata semua orang bisa dengan mudah belajar. Dan kemudian di 400 bait stansa 400 stansa Catu Satakanya Arya Dewa dikatakan bahwa seseorang yang tidak memihak, cerdas dan tekun adalah wadah yang baik untuk mendengarkan ajaran. Kualitas bajik seorang instruktur tidaklah berbeda, begitu pula dengan sesama yang mendengarkan ajaran. Dan dikatakan bahwa Arya Dewa mengatakan bahwa seseorang yang diberkahi dengan 3 kualitas cocok untuk mendengarkan ajaran. Beliau mengatakan bahwa jika kita memiliki kualitas ini, maka kualitas bajik dari seorang yang memberi ajaran dalam ajaran akan tampak sebagai kualitas bagus dan bukan sebagai kesalahan. Nah, tambahannya, beliau juga mengatakan bahwa seseorang yang sepenuhnya memiliki kualitas seperti ini, kualitas bajik sebagaimana pendengar ajaran juga akan tampak sebagai kualitas baik, bukan sebagai kesalahan. Nah, maaf ini. Jadi sebagai pendengar tidak memiliki penyebab, bahkan seorang guru yang sangat murni yang memberikan instruksi kepadamu menjadi seorang yang kelihatan memiliki kesalahan. Jadi
Jadi kalimatnya sangat jelas sekali. Jika si murid memiliki kualitas-kualitas tertentu yang dikatakan tadi, itu akan menyebabkan bahwa guru yang murni yang memberikan ajaran itu menjadi orang yang kelihatannya memiliki kesalahan. Jadi maksudnya ini, ketika kita tidak memiliki sikap-sikap yang disebutkan tadi, andai ada guru yang memiliki kualitas murni memberi ajaran, jadi si muridnya kalau tidak memiliki sikap itu, justru si guru itu akan tampak menjadi orang yang kelihatannya memiliki kesalahan. Lebih jauh, Anda akan menganggap kesalahan dari orang yang menjelaskan ajaran sebagai kualitas baik. Jadi menganggap kesalahan dari orang yang menjelaskan ajaran sebagai kualitas baik. Oleh karena itu, walaupun Anda mungkin bisa menemukan seorang guru yang memiliki semua kriteria, bisa jadi cukup sukar untuk mengenali keberadaan mereka. Nah ini, jadi guru yang sangat bagus itu akan kita terlihat jika murid yang berkualitas, kualitas yang harus dimiliki itu tidak muncul dari si murid. Dengan demikian, penting bagi murid untuk memiliki ciri-ciri sepenuhnya agar mampu mengenali keberadaan seorang guru yang memiliki seluruh ciri-ciri yang agar mampu untuk bertumpu kepadanya. Nah, jadi hubungan antara guru dan murid di dalam Vajrayana itu adalah sebuah topik besar, dalam, dan dibahas secara khusus di Vajrayana, bahwa poin ini memegang peranan yang sangat penting dalam proses si murid mengembangkan diri dalam kendaraan wajra, kendaraan mantram. Karena maka sehubung dengan ciri-ciri ini tidak memihak, maksudnya tidak condong ke sisi manapun. Ya, jadi dia di bait ini kan dia tidak memihak, cerdas, tekun. Nah, tidak memihak. Tidak memihak itu, jika seseorang memihak ke salah satu sisi, ia akan terhalangi oleh sikap biasnya sendiri dan tidak bisa mengenali kualitas bajik. Nah, memihak. Jadi memihak itu contohnya kita masih memegang kita tidak netral. Jadi ketika kita datang berguru pada seseorang guru, kita membawa pandangan-pandangan kita. Ketika kita membawa pandangan-pandangan kita, kita cenderung kita punya sikap melekat dengan pandangan yang kita memiliki dan kita tidak. Sehingga pandangan ini, jadi begini, kita memiliki pandangan tertentu atau kita memiliki informasi-informasi yang kita dengar terhadap guru ini, atau kita punya pandangan sikap, punya keyakinan tertentu. Nah, cenderung kita mencengkram keyakinan pandangan seperti ini. Lalu ketika kita bertemu dengan guru, meskipun itu gurunya sangat murni atau Buddha Sakyamuni itu sendiri, kita tidak akan mampu melihat ajaran yang diberikan si guru ini, sehingga kita
tidak bisa memetik manfaatnya. Ketika dengan pandangan seperti yang ada di otak yang kita pegang, kita datang dengan pada ajaran dia, kita tidak akan bisa menerima setetes dharma pun masuk ke hati kita, karena kita tidak mengosongkan pandangan kita. Nah, itu namanya bias. Maka bersikap bias, batin kita menjadi kacau. Sehingga engkau tidak mengenal kedamaian. Memihak artinya melekat pada pandangan religius, filosofis diri kita, dan memusuhi pandangan orang lain. Nah, itu yang seperti dijelaskan ya. Nah, kemudian cerdas. Ya, ada syarat kecerdasan tertentu. Ya, minimal ya bisa baca tulis lah. Kemudian harus tekun. Bermalas-malasan ya tidak bisa berguru. Karena di dalam Wajrayana tidak ada istilah malas. Tapi nanti kapan-kapan kita bahas tentang itu. Nah, jadi kita sudah tahu sikap seperti ini. Nah, kita bagi seorang siswa, kita harus juga memiliki hal-hal pokok lain, yaitu salah satunya adalah keyakinan. Selain motivasi, keyakinan ini penting. Apakah Anda yakin dengan pada Dharma? Apakah Anda semua yakin pada ajaran Buddha Dharma? Apakah Anda yakin bahwa ajaran Buddha Dharma ini membawa pembebasan? Apakah yakin Anda sedang berada dalam samsara dan sebagainya. Nah, setelah kita memiliki sikap paham, oh saya belajar Wajrayana tentu syaratnya harus begini. Setelah itu apa? Setelah itu ada ketika kita berjumpa dengan seorang guru, maka kita harus menghormatinya layaknya sebagai Buddha. Jadi, murid-murid para murid yang berguru pada banyak guru, itu cara dia memandang gurunya adalah dia melihat gurunya itu sebagai Buddha, memberi dia ajaran. Sampai seperti ini kondisi batin si murid, mengharapkan dharma, mengharapkan ajaran, mengharapkan bimbingan dari gurunya, bahwa guru saya ini adalah Buddha yang sedang mengajarkan dharma kepada saya dan membukakan pemahaman-pemahaman saya sehingga saya segera mencapai kebuddhaan. Jadi mindsetnya seperti itu. Nah, itu nanti akan kita bahas berikutnya, pelan-pelan, tidak usah buru-buru, santai saja. Nah, satu persatu kita melangkah sehingga kita kualitas yang kita dapat pun stabil. Nah, jadi pentingnya melihat guru sebagai Buddha itu nanti juga akan kita bahas di topik berikutnya. Saya kira kualitas murid cukup untuk di sini sehingga kita bisa bahas pada topik berikutnya. Nah, kita bahas pada topik berikutnya ya.
Saya pikir cukup sampai di sini untuk sesi ini. Shashi Bogi Juzi Medo Dran Zira Blinzi Nide Genpa Di Sangye Shindu Mite Bua Gin Rokunanda Shingla Chopa Shoyi Daman Guru Ranna Mandala Kamniriya Dayami Nerindu bele zojini karda yamba ganshin samba de lome mare gidon droana nandren geve wambo da gyuch derma zombe jerai gundu yan zambe ange zeve jesu ne tenberimba kunsalangi chonye ne drube gelna nye jesu rangi jis tobe langi ne zura jeve drabe dage ge rove ye mun ba zel je ne gewe den ba yun jing yu je den ba rin je joy ge ma gya bang ya gya yam ba gyu be jo jin ni nin je jen po e ra gyu ba ye be ne de de je wa je ba jo je je ye we me jun rin le 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 dro jan jo lam ge rin be kyang a do nom ge la be de je ge we je ba rin do gyong ge je lan san ro be dun gen ro je ye ge je je mi do mi min ko je ra gun do ge we nga ba ye nan da lam da de wa ma ge je gon je de ba jo la jo jo zin ro ba son ba de ye je do de nan ge da de dra je jin ra je gya zo jo go e gyo